warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Yulianti dari XMIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kelahiran sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi utusan terakhir dan tiada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah. Di tahun gajah ini, Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdullah Muttalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama kakeknya, Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh kakeknya yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada manusia. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad yang patut menjadi teladan adalah turunnya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul oleh Allah. Salah satunya adalah figur yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Inilah adalah tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan berdiri yang tinggi. Setelah karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa, yaitu menjalannya turunnya wahyu pertama. Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun berenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan wahyu pertama, yaitu menurunkan ayat dari surat Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun di sinilah waktu di mana kisah Rasulullah Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad diutus terakhir yang akan membawa kedamaian seluruh umat manusia. Kisah Nabi tidak kalah menarik untuk disimak sebagai berikut. Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zain bin Haritha, Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertama. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terang. Perintah ini tercantum dalam surat Al-Jir ayat 94. Yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan palinglah dari orang-orang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj termasuk perjalanan kisah penting Nabi Muhammad. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khajidah dan pertama Abu Thalib wafat. Pamannya Abu Thalib wafat, meninggal 2 orang penting dalam kehidupan Nabi Muhammad. Inilah terjadi ke-11 kepimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan disebut juga Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui perjalanan Nabi Muhammad dan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa ini, Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib ditunaikan oleh umat muslim.
setelah melewati penyakit Nabi Muhammad. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa yang menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar yang tidak berada di Madinah, kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus melerahkan suri tauladan yang telah mengajarkan kebaikan dalam menjalani hidupnya. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim. Sekian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.